Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita sudah memasuki bab yang kedua. Bab yang kedua ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Pada hari ini, di bab pertama, kita akan membahas interaksi sosial. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa-siswi mampu menjelaskan pengertian, syarat-syarat, bentuk interaksi sosial asosiatif, dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Hubungan interaksi sosial juga bersifat dinamis, yang artinya interaksi tersebut berlangsung seumur hidup selama manusia masih tinggal dengan manusia lainnya. Interaksi sosial memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan makhluk yang tidak bisa hidup tanpa teman. Interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelaku minimal 2 orang. Bu, kalau misalnya pelakunya lebih dari 2 orang boleh nggak? Boleh dong. Nah, kalau contohnya ini interaksi individu dengan kelompok atau interaksi kelompok dengan kelompok seperti itu. Yang kedua, memiliki simbol. Bahasa adalah salah satu simbol utama dari interaksi sosial. Dengan bahasa yang sama kita akan mengerti apa yang kita bicarakan pada saat itu. Yang ketiga, ada dimensi waktu. Nah, interaksi ini bisa dilakukan kapan saja yang kita mau seperti itu. Dan yang terakhir adalah interaksi memiliki tujuan tertentu. Syarat-syarat interaksi. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial adalah cara masyarakat melakukan interaksi. Dan kontak sosial ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada primer atau tatap muka, dan yang kedua ada sekunder atau melalui media. Tatap muka ini contohnya ketika guru menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas dan murid menanggapi apa yang dijelaskan guru. Kalau contoh yang sekunder ini melalui media, contohnya pada sekarang ini kita sering melakukan pembelajaran melalui media Zoom, di mana guru menjelaskan melalui media Zoom itu dan juga murid akan merespon melalui media Zoom seperti itu. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah interaksi yang dilakukan dengan bahasa seperti ketika kita berbicara dengan orang lain seperti itu. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah interaksi yang dilakukan dengan isyarat, entah itu dengan isyarat tangan ataupun mata ataupun yang lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada bentuk interaksi asosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif yang mengarah pada kesatuan. Jadi ingat ya anak-anak, asosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Nah, asosiatif ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama secara istilah berarti suatu usaha yang dilakukan bersama-sama antar individu atau kelompok. Tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan kepentingan bersama. Contohnya, kerjasama membersihkan kelas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya membuat lingkungan sekolah itu menjadi bersih seperti itu. Contohnya yang kedua, belajar bersama gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengerti pembelajaran bersama seperti itu. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Tujuannya adalah untuk meredakan pertentangan, kemudian terciptalah suatu kestabilan. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki 3 bentuk. Yang pertama yaitu kursi. Kursi adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Contohnya ketika Satpol PP yang menertibkan pedagang kaki lima.
Yang kedua ada kompromi. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan. Contohnya proses tawar-menawar yang ada dilakukan di pasar sampai ada kesepakatan harga yang ditentukan oleh kedua pihak, seperti itu. Yang ketiga ada konsilasi. Konsilasi ini adalah usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara dua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini. Si A dan si B adalah tetangga, saling tetanggaan gitu kan. Nah, si A ini tipe orang yang selalu membunyikan musik atau yang selalu mendengarkan musik dengan nada yang sangat nyaring sehingga mengganggu kondisi si B ini. Nah, terjadilah konflik di situ di mana si B ini merasa tidak nyaman atau merasa terganggu. Nah, terjadilah konflik dan penengahnya siapa? Penengahnya adalah Pak RT atau Pak RW atau masyarakat di situ, yang dimana si A dan si B akan dipertemukan dan akan dimintai kesepakatan bersama bagaimana baiknya, seperti itu. Entah nanti si A akan berhenti untuk menghidupkan musik atau entah si A ini akan menghidupkan musik tapi dengan nada yang sedikit pelan gitu, yang tidak seperti biasa yang nyaring yang mengganggu si B tersebut. Maka terjadilah keinginan bersama tadi dan masalah itu akan tidak tercipta lagi gitu dan adanya kestabilan antara si A dan si B tadi, seperti itu. Nah, yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi ini merupakan campuran dua kebudayaan yang melebur menjadi satu kebudayaan yang baru. Contohnya orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia dan membawa kebudayaan atau makanan-makanan khas dari Tiongkok, dan pada waktu yang berjalan makanan Tiongkok ini akan diakui sebagai makanan orang Indonesia, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bentuk disosiatif. Disosiatif lebih mengarah kepada perpecahan baik individu maupun kelompok, yang artinya berkebalikan dengan asosiatif. Tadi asosiatif bersifat positif ya. Sekarang disosiatif ini identik dengan hal-hal yang negatif. Nah, sekali lagi, disosiatif lebih mengarah kepada perpecahan baik individu maupun kelompok, yang artinya berkebalikan dengan asosiatif. Disosiatif ini identik dengan hal-hal yang negatif, berarti bertolak belakang ya. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi ini adalah persaingan, merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman. Contohnya turnamen sepak bola. Sebenarnya kompetisi ini ada dua. Yang pertama ada kompetisi yang bersifat negatif dan kompetisi yang bersifat positif. Kompetisi bersifat negatif ini misalnya ketika melakukan persaingan tapi dia melakukan hal-hal yang negatif, entah itu curang atau melakukan hal-hal di mana lawannya itu menjadi kalah gitu. Beda halnya kompetisi yang positif. Kompetisi positif ini adalah bersaing dengan sehat, seperti itu. Nah, yang kedua ada kontroversi. Kontroversi ini merupakan suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan, misalnya iri hati, dengki kepada teman kita atau kepada orang lain, seperti itu. Yang terakhir ada konflik atau pertentangan. Konflik atau pertentangan ini adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan dan kekerasan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini tentang interaksi sosial. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan, dan jika kalian ada materi yang kurang mengerti, kalian bisa tanyakan kepada Ibu langsung melalui chatting media WhatsApp atau komen di bawah. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat dan semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.